sifat sunnah kitab sunnah Rasulullah billati wa yahidda marqati wa rabbi wa thababina wa inna waslahuna wa ahluna rijaluna shuyukhuna wa abana salihuna wa khaliyatina bi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhihi niyyah wa kunyatin salihah jami'ah shamila min khairid dunya wal akhirah wa ma talabna wa ma qasadna wa ma rajawna wa ma tamannaina wa nawina wa nawaitu nafsana wa alima ma'alim allama Muhammad al-Ghazali wa nawaitu misalna wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الإمام الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلم سائر الصالحين في دارين آمين. حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا ولم يترك من الدنيا إلى ما يتمحض خيره. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. واستعاذ إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وعنا بها هذين الحجرين الذهب والفضة إذ رتبة النبوة أجل من أن يخشى عليها أن تعتقد الإلهية في شيء من هذه الحجارة إذ قد كفي قبل النبوة عبادتها مع الصواب. إنما معنى عبادتها حبها والاغترار بها والركون إليها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم تعس ولن تعش وإذا شيك فلن تكش. بين عليه صلاة الله وسلام أن محبهما عبد لهما ومن عبد حجرا فهو عابد صنم بل كل من كان عبدا لغير الله فهو عابد صنم أي من قطعه ذلك عن الله تعالى وعن أداء حقه فهو كعابد صنم وهو الشرك إلا أن الشرك شركان شرك خفي لا يوجب الخلود في النار وكلما ينفك عنه المؤمن فإنه أخفى من دبيب النمل وشرك جلي يوجب الخلود في النار نعوذ بالله من الجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu bayanu tafsil afatil mali wa fawaidih. Ailam anna al-mala mithlu hayyatin fiha summun wa triyaqun ففوائدها ترياقها وغوائلها سمومها فمن عرف غوائلها وفوائدها أمكنه أن يحترز من شرها ويستدر منها خيرها. أما الفوائد فهي تنقسم إلى دنيوية ودينية. أما الدنيوية فلا حاجة إلى ذكرها فإن معرفتها مشتركة بين أصناف الخلق ولولا ذلك لم يتهالكوا على طلبها. وأما الدينية فتنحصر جميعها في ثلاثة أنواع. النوع الأول أن ينفقه على نفسه إما في عبادة أو في الاستعانة على عبادة. أما في العبادة فهو كالاستعانة به على الحج والجهاد فإنه لا يتوصل إليهما إلا بالمال وهما من أمهات القربات والفقير محروم من فضلهما
وأما فيما يقويه على العبادة فذلك هو المطعم والملبس والمسكن والمنكح وضروات المعيشة، فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر كان القلب منصرفا إلى تدبيرها فلا يتفرغ للدين وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة. فأخذ الكفاية من الدنيا لأجل الاستعانة على الدين من الفوائد الدينية، ولا يدخل في هذا التنعم والزيادة على الحاجة، فإن ذلك من الحدود الدنيا فقط. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا من لدنك علما لا يدرك بحسن الفكر وإلقاء المسامع. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu warḍah, beliau menjelaskan dan mengutip hadis Rasulullah SAW, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskinan. Ini kalimat miskin di sini ini ada beberapa ulama yang memang mengatakan pengertiannya banyak, beda-beda. Ada yang mengatakan ini miskinan jadi orang miskin. Ada yang maknanya miskinan yaitu miskin di sini terambil daripada kata sakan atau tempat tinggal. Dan ada yang mengatakan miskin di sini bukan miskin yang artinya yang terlihat sebagaimana orang-orang yang zaman sekarang dikatakan miskin. Rasulullah mengatakan kalau dikatakan miskin itu adalah makna yang buruk, maka nggak mungkin, mustahil Rasulullah SAW minta sesuatu yang buruk. Itu mustahil, nggak masuk akal. Dan kalaupun miskin itu suatu yang buruk, maka Rasulullah SAW nggak mungkin minta supaya dihidupkan dalam keadaan miskin, apalagi dimatikan dalam keadaan miskin, ataupun dibangkitkan di dalam golongan orang miskin. Namun miskin yang di sini adalah orang yang benar-benar butuh kepada Allah SWT, merasa cukup, sudah cukup, sakan. Artinya sakan itu bisa terambil dari kalimat sukun, artinya tenang, diem. Ya Allah, mungkin penafsirannya, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan tenang, matikan dalam keadaan tenang, dan bangkitkan kami atau aku dalam keadaan atau dalam rombongan orang-orang yang tenang. Tenang itu kan gak panik, gak ada yang dirisaukan lagi, gak ada yang dikhawatirkan. Ini makna daripada makna-makna miskin. Bukan miskin yang dikatakan orang miskin yang gak punya apa-apa, enggak. Wasa'ada Ibrahim, dan Nabi Allah Ibrahim dikisahkan juga, Nabi Allah Ibrahim minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wajnubni, dan jauhkan hamba ya Allah, wa bani, dan anak keturunan saya, anak budal asnam, untuk menyembah yang namanya berhala. Berhala itu kan juga dari yang namanya batu. Maka maksud daripada Nabi Allah Ibrahim ini, berhala ini bukan hanya berhala yang disembah nyata itu, patung itu, bukan, tapi juga sesuatu yang terbuat daripada batu-batuan. Salah satunya adalah batu seperti emas dan perak. Emas, perak termasuk jenis-jenis batu yang kemudian mengerucut jadi yang namanya logam. Jadi jangan sampai akhirnya menjadi penyembah emas dan perak, karena kedudukan daripada Nabi itu adalah kedudukan yang sangat tinggi, yang akhirnya ditakutkan dalam kedudukan kenabian itu nanti akhirnya anta'taqidal ilahiyah, akhirnya meyakini ketuhanan di dalam sesuatu yang bukan atau kecondongan yang sesuatu yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Condong kepada
harta, condong kepada emas, condong kepada perak, condong kepada uang dan lain sebagainya. Maka dicukupkanlah oleh Allah SWT segala nabi, siapapun itu nabi, daripada pengaruh-pengaruh daripada emas dan perak ataupun harta-harta. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala juga selalu menegur para nabi untuk tidak condong kepada harta ini. Loh, nabi yang kaya banyak. Nabi yang kaya itu banyak. Yang paling kaya sendiri itu Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman itu tahu sendiri singgasananya itu dari emas perak. Apa-apa emas perak itu pokoknya istananya itu sangat-sangat. Bahkan Nabi Allah Yusuf sendiri bukan sembarang orang. Dia itu termasuk yang namanya Menteri Keuangan, Perdana Menteri berarti di suatu kerajaan. Tapi semua itu tidak menghalangi harta-harta itu tidak menghalangi dia untuk sibuk kepada Allah SWT. Jadi kalau seseorang sebagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika salah seorang sahabat itu ketika sholat Allahu Akbar, kemudian dia itu sholatnya di kebun yang subur. Begitu sholat, pandangannya itu tidak bisa khusyuk ke dalam sholatnya, nggak seperti biasanya. Tapi dia melihat kepada indahnya kebun tadi itu. Selesai sholat, kebunnya diwakafkan. Ini tidak pantas, ini berarti melalaikan saya. Sampai seperti itu. Dan mereka pun ketika mewakafkan ini, mengeluarkan ini, nggak menjadikan dia tambah miskin, enggak. Kan logikanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan berapa banyak. Ketika seseorang itu ngempet, ibaratnya menggenggam hartanya, dipikir-pikir ini kalau keluar nanti saya kurang duit sekian. Kalau saya keluarkan berkurang, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diciptakan menjadi orang yang kikir. Bahkan hartanya menjadi harta yang cepat habis, tidak berkah. Setiap harinya Allah SWT, setiap harinya malaikat selalu berseru, Allahumma warzuq Allahumma ati munfikan khalafa. Kemudian kata-kata lagi, Allahumma ya Allah, berikan kepada orang yang munfik khalafa, gantinya. Dan berikan kepada orang yang mumsik, orang yang genggam talafa, hilang. Ini sih doa malaikat yang mendoakan ini tiap hari malaikat kayak ini. Yang kalau genggam itu harta sama oleh malaikat didoakan supaya cepat hilang, talafa, hilang. Sedangkan orang yang mumfik yang menafkahkan diberikan khalafa, gantinya. Itu. Karena subhanallah, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang munfik. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita harta yang berkah, yang tidak dihisab oleh Allah SWT. Berkata Nabi Muhammad SAW, Muhammad mengatakan, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham, Ta'isa walan ta'ish, wa idha syika falan taqish. Nabi Muhammad mengatakan, binasa penyembah atau hambanya dinar, binasa hambanya dirham, binasa dan gak bakal balik lagi, falan ta'ish, tidak akan hidup lagi. Wa idza syika falan taqish, dan kalau sudah menancap falan taqish gak bisa dicabut. Artinya apa? Ini harta ini kayak gitu. Kalau sudah nancap di hati seseorang, susah dikeluarkan. Makanya itu kalau bisa setiap usaha apapun kita usahanya, jangan pernah berpikiran bahwasanya itu adalah karena kerja keras saya. Saya tiap hari, tiap malam, pagi, malam, sore, petang, sampai gak tidur gara-gara saya mencari uang. Akhirnya apa? Akhirnya ngeman duit. Mau keluarkan duit aja dia mau memikirkan apa? Loh, kira kerjaku sak dino. Loh, ini kan kerjaku siang malam. Akhirnya dia menjadi orang yang mumsik tadi. Susah ngeluarin uang. Bahkan 25 rupiah pun akan dihitung, 100 rupiah pun akan dihitung.
Tapi kalau orang yang usahanya itu karena lillahi ta'ala, dia tahu bahwasanya ini bukan karena usahaku, tapi ini adalah karena fadl, anugerah dari Allah, dan ini adalah rezeki dari Allah. Kalaupun ini keluar, yang ngasih rezeki itu masih ada. Kalaupun ini keluar, asaqi baqi, kata orang Hadramaut dulu, asaqi baqi, sing ngesok itu si ono, yang mencurahkan rezeki itu masih ada. Jadi nggak usah sampai akhirnya tidak menjadi orang tersebut menjadi orang yang bakhil, orang yang kikir, karena dia tahu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjelaskan kata Rasulullah SAW, kata Sayyidina Imam Ghazali, ini Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasannya orang yang cinta kepada dirham dan dinar itu berarti orang itu adalah penyembah. Orang kan ada itu apa namanya, lagu-lagu Melayu zaman dulu, kalau orang dikisahkan orang yang terlalu cinta kepada seseorang perempuan sampai akhirnya dinamakan sebagai hamba cinta atau budak cinta. Nah ini kalau orang terlalu cinta sama uang, ini budaknya uang. Dan orang yang menyembah emas perak itu termasuk batu, maka berarti dia seakan-akan menyembah yang namanya berhala, karena berhala termasuk daripada batu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan daripada sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek, dan kita dijadikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalisan wa mukhlisan liwajhil karim. Maka sedikit orang yang bisa keluar daripada suatu syirik. Syirik ada dua macam, kata Imam Ghazali. Syirik yang pertama adalah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi ini memang benar tidak menyebabkan orang selamanya di dalam api neraka, tapi tetap janjinya yang lebih merokok, incipin roh. Syirik yang kedua adalah syirkul jali, syirik yang jelas-jelasan, nggak ada pertentangan lagi. Itu adalah orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syirik khafi ini sangat detail, sangat lembut sekali. Bahkan dikatakan fa innahu akhfa min dabibin nar. Sesungguhnya dia sangat tersembunyi sebagaimana jejak telapak kaki semut. Semut kalau jalan agak ketok jelek gitu tuh, syirik khafi. Orang riya, dia sholat tapi dalam hatinya itu pengen pamer ini, dilihat orang dan sebagainya, itu berarti syirik khafi. Tapi kalau sudah ibadahnya bukan karena Allah, itu berarti syirik. Makanya itu doanya Nabi Muhammad SAW dan doanya para as-salafun saleh ketika melewati satu ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru. Jadi ketahuilah bahwasanya harta itu seperti ular yang di situ itu ada sum, seperti ular yang di situ ada racun, dan juga terkadang di situ ada yang namanya obat. Kadang ada racun, kadang ada obatnya. Allah alam, saya nggak tahu obat daripada ular itu apa, nggak tahu. Mungkin dagingnya, tapi itu ya haram ya. Wa fawaiduha dariyatuha. Dan manfaat daripada harta itu adalah sebagai obat daripada harta tersebut. Wa qawaiduha sumumuha. Dan yang jelek daripada harta itu adalah racun. Barang siapa yang mengetahui buruk dan baiknya manfaat-manfaat dan yang manfaat-manfaat serta keburukan-keburukan daripada harta, mungkin dia akan selamat daripada keburukan harta tersebut, atau cinta dunia tersebut, atau cinta harta tersebut. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, amal fawaid, adapun manfaat-manfaat daripada harta, al-mal, harta, maka ini tergantung daripada, ini terbagi menjadi dua, manfaat duniawi dan manfaat dini, manfaat dunia dan manfaat agama. Adapun manfaat dunia, fala haja ila dzikriha, kata Imam Ghazali, terus tidak usah disebut kalau manfaat dunia. Kenapa? Karena fa'inna ma'rifataha, karena memahaminya itu mustarikah, itu tergabung antara orang-orang, antara beberapa macam daripada
makhluk, daripada orang. Ada harta yang manfaatnya begini, tapi menurut orang lain ya lain lagi. Ini menurut kehidupan dunia. Walau la dzalik lam yatahalaku ala talabiha. Kenapa? Karena jika harta itu tidak ada manfaat di dunia, mustahil orang itu sampai ngejar-ngejar sampai menghabiskan dirinya untuk mencari-cari harta. Ada orang mencari harta tujuannya supaya dia hidupnya enak, makan hari-hari enak. Ada orang ngejar dunia kepingin dia itu bisa beli ini atau itu. Ada yang mencari dunia kepingin supaya anak-anaknya ini supaya makmur kehidupannya. Dia nggak mikirin diri, tapi mikirin anak-anaknya. Macam-macam. Itu adalah urusan dunia. Adapun urusan agama, maka kata Imam Ghazali ini semuanya terringkas seluruhnya menjadi 3 macam. Yang pertama kata Imam Ghazali, anyanfikahu ala nafsi. Yang pertama adalah memberikan nafkah, menginfakkan untuk dirinya. Imma fi ibadah, kalau enggak untuk ibadah, punya harta supaya saya bisa berangkat haji atau berangkat umroh. Itu menafkahkan untuk dirinya supaya bisa ibadah. Au fil isti'anah ala ibadah, atau untuk menjadi bantuan dalam beribadah. Untuk beribadah itu seperti digunakan untuk haji, untuk jihad, yang sesungguhnya itu menghubungkan dirinya kepada ibadah-ibadah seperti itu kecuali dengan hartanya. Nggak mungkin orang berangkat haji nggak pakai harta, itu nggak pakai duit, itu kan nggak mungkin. Maka dia cari harta dari uang, tujuannya untuk supaya dia bisa berangkat haji atau berangkat umroh atau untuk jihad atau untuk dan lain sebagainya yang berhubungan dengan wa amma fima yugawihi al ibadah. Adapun yang membuat dia supaya kuat untuk beribadah, fadzalika, maka itu seperti al-mat'am, makanan, wal malbas, pakaian, wal maskan, tempat tinggal, wal mankah, pernikahan, wa daruratul ma'isyah, dan ma'isyah atau penghidupan yang darurat. Darurat itu kayak apa? Darurat itu nek ndak ngene mati. Ada yang mengibaratkan darurat itu seperti satu orang kalau mau makan piringnya kosong. Darurat itu nasi yang ditaruh dimakan di piring tadi. Rasanya kayak apapun beda, enggak peduli, pokoknya ada nasinya. Itu darurat. Kalau hajatnya bagaimana? Hajat itu iwa'i. Dan hajat itu secukupnya. Nggak mungkin macam-macam. Jadi hajat itu seperti misalnya sudah ada darurat, atasnya ada hajat. Hajat seperti apa? Misalnya hajat seperti tahu tempe, itu ikannya. Nggak mungkin kalau hajat misalnya hajatnya itu harus banyak berapa macam itu bukan hajat namanya. Itu lebih daripada hajat. Itu namanya tomak. Itu namanya ketamakan. Darurat nasinya, hajat ikannya, tahu tempe atau paling enggak 2 warna lah. Nek sop ambil ceplok atau gitu ya. Kalau ada ayam ya sama sambal itu cukup, itu hajat namanya. Supaya bantu kedarurat tersebut atau nasi. Kalau ditambahin lagi soal tahu, tempe, kayak ikan ayam, ditambah lagi sop, terus kayak sate ini bukan hajat namanya, itu tamak. Hajat itu cuma batasan-batasan untuk membantu suatu darurat, itu hajat. Baik, kemudian fa'inna hadhil hajat, maka hajat-hajat ini seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pernikahan, dan suatu darurat ma'isyah, itu semuanya itlam tatayassar, kalau enggak jadi gampang, enggak digampangkan, maka hati itu akan menoleh kepada tadbirnya, akan menoleh kepada sebab-sebabnya. Akhirnya orang tersebut nggak fokus kepada ibadah yang harusnya harta itu digunakan di ibadah, dia nggak fokus kepada ibadah, maka akhirnya dia fokusnya kepada penyebab wujudnya harta. Apa itu? Kerja, cari uang, sibuk kepada cari uang. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya ini menjadi ini menjadi suatu penyelewengan dalam makna harta tersebut.
karena harusnya jadi manfaat, nggak tahunya nggak jadi manfaat, nggak jadi ibadah. Fala yatafarraq lid-din, maka orang tersebut nggak akan mampu fokus kepada agama. Wa ma la yatawassalu ibadah illa bi fa huwa ibadah. Dan ketahuilah, ini kaidahnya ya. Apa-apa yang tidak menggabung, tidak menyampaikan kita kepada ibadah kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu adalah ibadah. Kita nggak bisa ibadah kecuali dengan misalnya makan, minum, pakaian untuk menutup aurat, pernikahan supaya kita mendapatkan rumah tangga yang baik, tersalur syahwat kepada yang halal. Kemudian dan hal-hal yang lain, maka hal-hal yang lain, makanan, minuman, nikah dan lain sebagainya itu menjadi ibadah. Kalau tujuannya ibadah, saya ingin ibadah. Lalu bagaimana? Ya saya mau cari pakaian untuk ibadah. Nah, cari pakaian untuk ibadah itu ibadah. Saya mau tanggung jawab kepada anak istri saya karena saya diperintahkan Allah untuk mencari nafkah, untuk menafkahi mereka. Nah, kita mencari nafkah itu ibadah. Tapi begitu kelebihan, ya, istri nafkahnya sudah ada, anak sudah ada, saya mau cari harta untuk apa? Untuk kehidupan masa depan anak saya. Itu bukan ibadah. Karena yang jamin masa depan bukan kita, yang jamin masa depan itu Allah. Orang kayanya hebatnya kayak apa, uangnya hebatnya kayak apa. Lihat saja kayak misalnya raja-raja yang terdahulu. Begitu dia itu mati, anaknya kadang-kadang ya tidak pegang kerajaan, malah jadi musuh bapaknya, malah mungkin jadi pengamis dan lain sebagainya. Jadi itu masa depan urusan Allah. Tapi kalau nafkah hari ini atau hari esok itu adalah hari esok ini makanan untuk besok, maka itu adalah tanggung jawab Anda. Mencarinya itu adalah ibadah. Lebih daripada itu bukan ibadah. Dan yang macam kedua adalah yasrufu dan nas, apa-apa yang dikeluarkan untuk orang lain. Maka di sini menjadi empat bagian kata Imam Ghazali. Yang pertama sedekah. Yang kedua adalah muru'ah, cari nama. Yang ketiga adalah wiqayatul ilm, untuk menjaga harga dirinya. Yang keempat adalah ujrah wal istikhdam. Ujratul istikhdam, yaitu bayar atau upah kepada orang yang bantu. Nah, ini semuanya kemungkinan bisa menjadi manfaat agama dan kemungkinan juga bukan kembali kepada manfaat agama. Kata Imam Ghazali, yang pertama sedekah fala yaqbal thawabuha. Kalau sedekah itu sudah nggak bisa dipungkiri lagi pahalanya, berarti itu adalah urusan agama. Wa innaha la tudfi'u ghadab ar-rabb azza wa jalla. Dan ini sedekah adalah sesuatu yang memadamkan amarah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pahala. Yang kedua, muru'ah, cari nama baik. Wa nahni biha, yang kami maksud di sini kata Imam Ghazali, sarful mal, mengeluarkan harta ilal aghnia, kepada orang-orang kaya, wal ashraf, orang-orang yang mulia, fi diyafatin wa hadiyatin wa i'anatin wa ma yajri majruha, yaitu memberikan hadiah atau memberikan pertolongan atau memberikan apapun kepada orang yang nggak butuh. Orang ini nggak butuh, orang itu kaya, cuman uangnya dikasihkan supaya dia terpandang. Maaf, contohnya dikasihkan kepada pejabat supaya nanti urusannya gampang. Oh, ada pejabat pakai hadiah baik. Jadi nanti saya kapan-kapan kalau ada urusan atau ada proyek, saya gampang ngajukan proyek. Ini nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena kita memberikan hadiah atau uang kepada orang yang nggak butuh. Jadi itu hartanya, ya paling manfaatnya manfaat duniawi saja. Seperti ini. Fa inna hadhihi la tusamma sedekah, karena ini tidak dinamakan sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang butuh. Kalau nggak butuh, ya buat apa? Illa anna hadza aidan minal fawaid diniyah, kata Imam Ghazali. Tapi ini juga kadang-kadang minal fawaid diniyah, ada manfaat untuk agama. Idbihi yaktasibul abdul ikhwat wa asdiqah. Kalau dia itu tujuannya untuk mencari teman atau mencari
persahabatan, menjalin persahabatan. Kalau di luar itu bisa nggak jadi urusan dunia, urusan di agama, tapi urusan dunia. Wal tahik bizumratil asqiyat. Dan orang yang seperti ini mungkin dia mendapatkan gelar sebagai orang yang dermawan, royal sama uang. Tapi tidak disifatkan dengan sifat orang itu orang yang baik. Kecuali orang itu berbuat kepada sesuatu yang ma'ruf. Wa yasluk sabilal futuwah wal muru'ah, dan menjalani jalan al-futuwah wal muru'ah, jalan kebijakan dan jalan kebaikan. Tapi tujuannya kan sekarang ini kan banyaknya orang kasih uang tujuannya supaya gampang urusan licin, urusan dunianya. Maka itu bukan dinamakan urusan agama, itu beda urusan lagi. Ya, maka di situ adalah urusan urusan dini ya, urusan agama. Karena dengan itu kita memberikan kemuliaan kepada tamu, ikramul dhaif, ta'an, memberikan makanan kepada orang yang lain. Memberikan makanan itu bagi siapapun tetap berpahala. Hatta kepada orang kafir datang kalung salib atau saya minta uang, saya belum makan, kita kasih di sini. Tapi kadang-kadang dia nggak minta, tapi dikasih. Makanya itu dalam zakat ada yang namanya mu'allafatu qulubihim, orang-orang yang hatinya supaya dikasih zakat supaya hatinya bisa condong kepada Islam. Kemudian yang ketiga, wiqayatul 'ird, menjaga harga dirinya. Dia punya hartanya digunakan untuk menjaga harga dirinya. Seperti apa? Kata Imam Ghazali, yaitu mengeluarkan uang untuk menjaga, untuk menolak sindiran-sindiran dan cacian-cacian atau olok-olokan orang. Saya kalau nggak ngasih uang nanti akhirnya saya olok-olok. Misalnya ada iuran kampung, orang semuanya ngasih 100.000 per kakak, katanya dia bingung, saya mau ngasih apa ini? Kayak 10.000 untuk harian, nanti akhirnya jadi olokan. Ini cuma detik sama ini kayak gitu. Akhirnya apa? Dikasih uang 100 atau 150.000. Supaya apa? Supaya nggak jadi bahan olokan orang. Maka ini juga bahwa itu ma'atana juzil faidatihi fil ajila minal ulumul diniyah. Maka ini juga termasuk tujuannya ke depannya, untuk masa depannya adalah tujuan yang termasuk tujuan diniyah, manfaatnya agama. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sudah bersabda, ma waqa bihil mar'u ardahu kutiba lahu bihi shadaqah. Apa-apa yang dibayar atau dijaga seseorang itu harga dirinya, maka orang tersebut ditulis sebagai orang yang telah bersedekah. Dia punya uang, dikasihkan supaya dia tidak menjadi bahan olokan, atau supaya dia itu tidak apalagi kalau dijadikan bulan-bulanan misalnya, dijadikan kalau nggak ngasih uang malah dipukuli dan lain sebagainya, maka dia ngasih uang itu adalah termasuk sedekah, dan ini termasuk urusan dunia. Orang tersebut dapat pahala. Wa amal istikdam, adapun istikdam, ya, memberikan upah kepada orang-orang yang membantu, bahwa anal a'mal lati yahtaju ilaihi al-insan li tahyiyati asbab katsirah. Itu adalah orang atau suatu amalan, orang memberikan kepada orang yang melakukan suatu amalan yang dia butuhkan untuk persiapan-persiapan atau untuk kesiapan-kesiapan sebab-sebab yang sangat banyak atau kebutuhan yang sangat banyak. Walau tawallaha binafsi, kalau dia terjun langsung, mungkin dia akan habis waktunya. Jadi dia cari orang untuk membantu dia, dan harta dan uang tersebut dibayar kepada orang yang membantu dia. Apakah ini termasuk urusan dunia? Katakan ini termasuk urusan agama, Mas. Karena waktu-waktunya bisa digunakan untuk ibadah dan lain sebagainya. Dan orang mungkin nggak perlu ibadah sebanyak dia. Mungkin bagi orang yang lain sholat 5 waktu dan sholat sunnah itu mungkin yang sedikit cukup. Sisanya dia butuh uang untuk keluarganya, kasih.
untuk orang tersebut kemudian bekerja kepada orang lagi. Gaji atau upah ini itu termasuk sedekah. Itu termasuk sedekah. Tapi kalau orangnya itu punya harta, dia punya harta, ya, kemudian dia nggak butuh orang lain, maka dia fokus kepada pekerjaan dia yang lain, nggak butuh orang sama sekali, maka orang tersebut dikatakan fa'anta maghbunun idza ishtaghalta bih. Maka engkau adalah orang tertipu kalau engkau mengerjakan itu sendiri. Cari orang, biar orang melakukan. Kita bangun rumah, jangan dikerjakan sendiri. Cari orang, walaupun engkau bisa bangun rumah sendiri, cari orang. Kenapa? Karena waktumu mungkin, karena engkau punya uang dan lain sebagainya, mungkin waktumu bisa engkau gunakan untuk hal-hal yang manfaat yang lain. Dan orang yang lain itu bisa bekerja dengan engkau, dan engkau beri upah itu bisa bermanfaat untuk orang yang lain. Jadi itu adalah urusan ini ya. Sebenarnya urusan dunia kita, urusan akhirat kita ini gampang. Allah mengabulkan hajat kita. Allahumma qdi hajatina hajat dunia bil maisarah. Hajat dunia digampangkan, hajat akhirat bil maghfirah. Hajat akhirat diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.